Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para masyayikh, para hujjaj, para tuan guru, para tokoh masyarakat, mohon maaf saya nggak sebutin namanya satu demi satu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat bermuajahah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini akan menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti pulang dari musola ini, pulang ke rumah masing-masing, tidak lain Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minadh dhulumati ilan nur. Di Maulid Tiba ada kalimat yang berbunyi fasubhanallahu ta'ala min malikin awjada nuran nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa adama min at-tinil lazim. Jadi Allah yang maha suci, yang maha sempurna itu menciptakan nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dalam kitab Liba disebutkan begitu. Bahkan ada riwayat mengatakan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Min nurihi, dengan nurnya Allah. Lalu kemudian Allah memperlihatkan nurnya Nabi Muhammad ini kepada para penghuni surga. Para malaikat diperlihatkan nurnya baginda Nabi Muhammad yang agung ini. Begitu malaikat melihat nurnya Nabi Muhammad, kagum, Pak. Kagum, dahsyat luar biasa nurnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian malaikat saking kagumnya sampai nanya sama Allah, qila huwa Adam, apakah ini nurnya Nabi Adam? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Justru dengan nur ini, dengan nurnya Rasulullah ini, Nabi Allah Adam diangkat derajat kemuliaannya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai itu kan ketika kemuliaan diberikan kepada Nabi Adam, itu iblis sampai cemburu sama Nabi Adam. Kenapa iblis cemburu sama Nabi Adam? Karena Allah perintahkan kepada seluruh para penghuni surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Iblisnya nggak usah ke sini, Pak. Iblisnya baca. Allah perintahkan kepada seluruh para penghuni surga, para malaikat-malaikatnya Allah yang ada di surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini dalam pengertian bukan menyembah Nabi Adam, akan tetapi perintah Allah memuliakan Nabi Allah Adam untuk sujud kepada Nabi
Adam. Semua sujud tuh, para malaikat penghuni surga sujud, illa iblis, kecuali iblis. Pertanyaannya, kenapa iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam? Kenapa, Pak? Assalamualaikum. Udah itu biar nggak ngantuk, makanin aja Pak yang ada di depan itu. Pertanyaannya, kenapa iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena di dalam diri iblis ada kesombongan, takabur iblis. Sombong tuh. Makanya orang-orang yang sombong itu pengikut. Yang ngomong bapak ini bukan saya ya. Tuh ceritanya, Nabi Adam diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila huwa Nuh, apakah ini nurnya Nabi Nuh? Qala Nuhun bihi yanju minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Ketika malaikat nanya apakah ini nurnya Nabi Nuh? Bukan, kata Allah, justru dengan nur ini Nabi Nuh selamat dari bahtera banjir. Banjir bandang kalau kata kita. Kalau kita bicara tentang banjir bandang, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh dan sekitarnya, ya, kita doain mudah-mudahan mereka Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Nabi Nuh nih. Dalam Al-Quran itu digambarkan ketika Nabi Nuh memerintahkan kepada putranya yang bernama Kan'an untuk ikut masuk ke dalam perahunya, kan begitu. Jangan kumpul bersama orang-orang kafir, wahai Kan'an, anakku, putraku. Kan'an ngeyel, Pak. Tenang be, ntar gue aneh nyari gunung. Masa iya gunung tenggelam? Itu Kan'an, Pak. Naik ke atas gunung, gunung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung ditenggelamkan oleh Allah. Kedahsyatan peristiwa bahtera banjir Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat. Dan selamatnya Nabi Nuh dari bahtera banjir karena di dalam diri Nabi Nuh ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat nanya lagi, qila huwa Ibrahim, apakah ini nurnya Nabi Ibrahim? Qila huwa Ibrahim. Qala Ibrahimu bihi takumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Apakah ini nurnya Nabi Ibrahim? Kata Allah, bukan. Justru dengan nur ini Nabi Ibrahim bisa menyampaikan hujahnya kepada orang-orang yang menyembah berhala dan bintang-bintang. Dalam keterangan yang lain, Pak, disebutkan itu Nabi Ibrahim waktu mau dibakar sama Raja Namrud, itu kan ditumpuk kayu bakar yang tinggi, Pak. Tingginya konon ceritanya katanya dalam riwayat disebutkan setinggi rumah pada waktu zaman Nabi Ibrahim. Ditumpuk kayu bakar yang tinggi untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dijebloskan ke dalam kobaran api yang begitu dahsyat. Bicara logika kita, Pak, ada manusia dijebloskan ke dalam tabunan yang begitu besar, mati apa enggak? Kosong. Tapi lihat, Allah perintahkan kepada api, ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, dingin, selamatin Nabi Allah Ibrahim. Itu, Pak, satu helai rambut pun Nabi Allah Ibrahim tidak tersentuh oleh api. Karena izin, apa yang tidak mustahil bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Ibrahim selamat, Pak. Makanya tuh amalan bagus kita amalin tuh, Pak, tuh. Nama Ibrahimnya diganti sama nama bapak, seumpama Udin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Udin. Ada kompor meleduk, insya Allah angus, Pak. Waktunya udah selesai kayaknya, Pak, ya. Terusin apa enggak nih? Emang sampai jam berapa? Ya, kalau membahas diba bisa sejam setengah ini gitu, Pak.
Bukan, ini bukan nurnya Nabi Ibrahim. Justru dengan nur ini Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nurnya Nabi Muhammad ada di dalam diri pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ila huwa Musa, apakah ini nurnya Nabi Musa? Kata Allah bukan. Qala Musa akhuhun, Musa ini saudaranya. Walakin hadza habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Nurnya ini, nur ini adalah kekasih Allah, dan Nabi Musa adalah orang yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila huwa Isa, apakah ini nurnya Nabi Isa? Qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Apakah ini nurnya Nabi Isa? Bukan. Justru yang akan menyampaikan nubuah kenabian daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Jarak Nabi Isa dengan Rasulullah seperti alis dengan mata. Dekat apa enggak, Pak? Alis sama mata dekat apa enggak? Assalamualaikum. Alis sama mata dekat apa enggak? Ini dalam kitab Ad-Dibai disebutkan antara alis dengan mata. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad yang akan dilahirkan nanti. Jaraknya seperti alis dengan mata. Riwayat mengatakan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Antara Nabi Isa dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajjatahu bittijanil mahabati wal iftikhar. Lalu nurnya siapa ini? Malaikat bingung. Yang kau berikan dengan sedemikian megahnya, keagungan yang luar biasa. Nur ini dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Ya. Rasulullah dilahirkan belum sempat besar, yatim dan piatu. Ya. Masih dalam perut ditinggal bapaknya. Baru berapa tahun ditinggal ibunya, yatim piatu Rasulullah. Kemudian setelah yatim piatu diasuh oleh kakeknya, lalu kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Shallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa kita selalu memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Bukti cinta kita selain kita menjalankan syariat dan sunnah-sunnah, yaitu kita memperingati, membuat maulid Nabi Muhammad SAW karena kecintaan. Nah sekarang kalau kita ulang tahun anak kita, ulang tahun yang pertama anak kita makan di McDonald, ya. Ulang tahun yang kedua makan di Hok Bento, betul. Ulang tahun yang ketiga, yang keempat, terus semakin besar kita mengeluarkan dana untuk anak kita karena kita sayang sama anak kita. Belum lama saya diundang acara ulang tahun, itu waktu saya ngisi tausiah, itu menghabiskan uang sampai 15 juta buat ulang tahun anaknya. Ada yang sampai ratusan juta untuk ulang tahun anaknya. Padahal anak kita yang kita biayai ulang tahunnya sampai jutaan rupiah, belum jaminan bisa memberikan syafaat kepada kita orang tuanya. Akan tetapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan memberikan syafaatul uzmanya untuk kita umatnya. Makanya kita bikin maulid. Makanya kalau maulid Nabi ada proposal datang, nggak usah pelit-pelit, Pak. Kalau ditanya pengen masuk surga, pengen ketemu Nabi, pengen di surga sama Nabi, pengen. Giran maulid Nabi nyumbang 2.000. Tapi pengen masuk surga bareng sama Nabi, ya Allah. Tapi buat anaknya sampai ratusan ribu, sampai jutaan rupiah. Padahal Rasulullah pasti akan memberikan syafaatul uzma untuk kita umatnya. Untuk orang-orang yang nggak doyan maulid, jangan usil. Kenapa? Karena guru-guru mereka mengajarkan hal itu. Karena mahabbahnya kepada Rasulullah bikin maulid Nabi. Betul? Begitupun dengan urusan tahlilan. Orang-orang yang nggak demen tahlil nggak usah usil dengan orang yang demen tahlil. Pun sebaliknya, kalau ada tetangga kita meninggal dunia,
dia nggak ditahlilin, kita nggak usah usil Pak yang doyan tahlil. Kenapa? Karena ini adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diikat dengan tali akidah, itu ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang diikat dengan tali akidah. Tuhannya sama, nabinya sama. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad sama. Jadi biarin aja, kecuali kalau dia beda keyakinan. Tuhannya beda, nabinya beda, itu namanya lakum dinukum. Maka mudah-mudahan dengan kita cinta mahabbah kepada Rasulullah, insya Allah kita bersama-sama dengan Sayyidina Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin ya rabbal. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.